Keluarga korban meninggal dunia atas dugaan pengeroyokan yang terjadi di dalam rumah tahanan atau rutan Polresta Denpasar mendatangi Mapolresta Denpasar pada Senin siang 9 Juni 2025. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian serta mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Korban berinisial AI, 35 tahun, diketahui meninggal dunia akibat dikeroyok oleh sejumlah tahanan lain saat berada dalam sel tahanan. Pihak keluarga meminta agar kepolisian melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tragis tersebut. Tak hanya itu, keluarga juga memohon kepada kepolisian agar menghentikan proses penyidikan yang sebelumnya disangkakan terhadap AI terkait dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Mereka menilai tidak pantas penyidikan terus dilanjutkan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Kakak kandung korban, Ahmad Sodikin, mengatakan kedatangannya bersama tim penasihat hukum tidak hanya secara sengaja mengurus jenazah korban di Rumah Sakit Profesor Ngurah, juga menemui Kasat Reskrim Polresta Denpasar untuk meminta mengusut secara tuntas dugaan tindakan pengeroyokan yang menimpa adiknya hingga meninggal dunia. Pada hakikatnya kita dari keluarga korban yang jelas semua pelaku bisa dapatkan sanksi sesuai hukumnya berlaku. Jadi kita ikuti proses hukum Indonesia seperti apa, kita ikuti jalannya, harusnya kita tetap menegakkan keadilan. Ya, ini kalau dari saya pribadi tidak percaya, pasti ada indikasi yang lain. Tapi tetap kan keluarga menghormati proses hukum. Itu. Kita kooperatif. Makanya kami kooperatif. Itu. Yang pasti anak ini punya life skill di dunia otomotif, 25 tahun dia dunia mesin. Kami keluarga besar tidak pernah terjadi seperti itu, apalagi dengan ranah hukum. Sementara penasihat hukum korban, Agung Handi, menyampaikan dari pihak keluarga korban sangat dirugikan atas kejadian menimpa AI. Sebab baginya Polresta yang dianggap aman justru menjadi tempat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terkait kasus sebelumnya, korban yang kesehariannya sebagai montir disebut telah kooperatif hingga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di rutan. Tidak hanya meminta mengusut tuntas dugaan kasus pengeroyokan ini, pihaknya juga memohon ke kepolisian untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus yang disangkakan kepada korban sebelumnya. Secara tegas pihaknya menuntut untuk menindak siapapun yang terlibat dalam meninggalnya AI, baik dari sejumlah tahanan maupun dari sisi pengawasan, yakni petugas Polresta. Dan dalam hal ini sebetulnya kalau memang tersangka itu sudah meninggal dunia, harusnya memang proses penyidikan itu sudah selesai. Artinya sudah selesai demi hukum. Nah, makanya hari ini kita juga telah mengirimkan surat ke penyidik untuk kita meminta SP3. Artinya surat pemberhentian penyidikan. Itu sebagai pegangan kita bahwa kasus yang lama sebetulnya ya sudah selesai karena tersangka telah meninggal dunia. Nah, dalam hal ini kita masuk saat ini sebetulnya fokusnya ke kasus yang pengeroyokan, yang dalam hal ini korban meninggal dunia, kan seperti itu. Jadi dari keluarga menuntut dalam artian kita minta kepada siapapun yang terlibat, baik itu dari tahanan ataupun pihak-pihak mungkin dari hal pengawasan gitu ya, dari petugas Polresta, untuk betul-betul diusut tuntas. Jadi ditindak betul-betul, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan ke keluarga ataupun ke masyarakat luas. Terkait jenazah korban telah dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik di Rumah Sakit Profesor Ngurah yang telah disetujui oleh pihak keluarga. Hasil otopsi yang akan keluar 2 hari ke depan nantinya akan diberikan ke penyidik. Meski hasil secara lisan sudah diketahui, pihaknya enggan memberitahukan ke awak media. Sebelumnya diberitakan terkait kasus tersebut 7 tahanan rutan diduga sebagai pelaku pengeroyokan, sementara 3 petugas jaga rutan tengah diperiksa Propam Polresta Denpasar. Berdasarkan kronologis kejadian, awalnya petugas jaga menerima laporan bahwa korban yang baru masuk menjadi tahanan terjatuh di kamar mandi pada Rabu 4 Juni 2025 malam, di mana korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Selanjutnya petugas memeriksa 11 penghuni rumah tahanan sebagai saksi. Dari 11 tahanan tersebut, 7 diantaranya diduga kuat sebagai pelaku penganiayaan. Mereka diantaranya ADS, KAG, GR, PTM, DWMK, IKS, dan IGARP. Kabar Bali Hits mengabarkan.